kalau dari kata-kata Pak Ustadz, berarti nggak ada dong orang yang punya kemampuan seperti itu. Orang yang punya kemampuan meramal masa depan. Iya. Kalau ada, harusnya dia nggak ngeramal masa depan. Tahun ini ada artis yang bercerai. Inisialnya Sebentar, gua merasa di sini ada kehadiran selain kita bertiga. Coba kita pikir lagi ya, di zaman Rasulullah, pertanyaannya sahabat pengen kebel atau enggak? Sahabat-sahabat Rasul ya, yang perang bersama Rasul pengen kebel atau enggak gitu ya? Enggak. Mereka nggak mau kebel. umur, jodoh, Rezeki, takdir. takdir. Kalau gue nggak percaya itu. Aku nggak percaya. Takdir itu pasti. Masalahnya kita manusia tidak tahu awal dan akhir dan tidak tahu takdir kita itu apa. Benar. Nah kalau misalnya memang seperti itu, kenapa kita harus berdoa? Bagus. Itu dok, pertanyaan sahabat dok. Dari kemarin dokter nih. Mega Super Big Sale 18 Maret di live TikTok saya. Karena acara ini adalah acara nirlaba dan semua kegiatannya akan diperuntukkan untuk zakat dan pembangunan masjid. Luar biasa banget, kita sudah masuk ke momen Ramadan. Pak Ustadz gimana? Makin seger aja Pak Ustadz? Iya, alhamdulillah. Kalau Ramadan tuh harusnya seger. Kalau nggak seger berarti ya capek. Aku pengen tanya, Ko Felix pernah nggak puasa? Sehat? Pas sudah masuk Islam. Sehat nggak pernah. Serius? Perfect. Serius? Nggak pernah. Dan alhamdulillahnya ya, aku tuh dikasih gitu? aku dikasih kemudahan, alhamdulillah. Kenapa? Kemudahan untuk tidak sakit, kalaupun sakit nggak sampai batal. Jadi aku belum pernah batal puasa sih, nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah ada kayak, aduh capek banget, haus, pengen minum. Belum, jangan lah ya. Ada temen aku pernah cerita ya, dia puasa ya. Masuk kamar mandi, minum air bak dia. Enggak, tapi ini mau nanya lewat segi apa ya? Logika. Bukan logika, tapi Bukan. pengalaman hidup aja pengalaman. Siap. Kenapa ya kalau dia nggak puasa tuh ngumpet, malu? Kenapa ya? Iya, karena itu adalah peer pressure namanya. Kalau mungkin dia di luar, mungkin dia akan lebih terdorong untuk nggak puasa kan. Tapi karena dia di Indonesia, peersnya kemudian pada puasa, akhirnya ya itu jadi pressure buat dia, aku pikir. Makanya ngumpet kan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau orang salah tuh takut. Ya nggak sih? Ya kan? Orang nonton film porno sendirian atau berjamaah? Banyak yang berjamaah. Lu udah parah berarti. Tapi kalau yang normal ya, itu pasti ngumpet. Iya. Gue pengen tanya kalau bersama-sama itu ngapain ya habis itu? Iya, komentarin gitu. Mana? Coli banget atau kayak gimana? Kagak. Kalau pengalaman gitu ya, orang malah jadi ngeceng-ngecengin isu-isu, jadi kayak jadi nonton ya malah ya. Jadi kagak ngaceng kasar gitu. Jadi nggak enak dong malah. Jadi cuman apa namanya, jadi ngomentarin isinya, jadi malah lawak-lawak. Malah analisis ya malah ya. Malah nganalisa gitu. Oke, hari ini topik kita apa ya? Ramalan, zodiak dan juga takdir. Nah, sayang banget. Aku tadi kemarin tuh udah siap-siap, serius dok. Aku tuh udah siap-siap, aku nyari tuh sampai di kotak-kotak lamaku. Aku tuh ada kertas-kertas ramalan. Oh ya? Iya. Kok Felix Show, Ustadz Felix Show pernah diramal? Oh pernah. Bahkan aku pas lahir, aku belum ngerti apa-apa, aku udah punya ramalan. Oh iya, orang Cina ya? Orang Cina. Orang Chinese ya? Chinese. Apa itu namanya ya? Ada yang cotang, ada yang ada apa ya? Apalah Feng Shui, ada yang, pokoknya ada orang pintar yang bisa ngelihat dari wajah aura. Aku punya tulisan dalam bahasa Cina, 17 lembar atau berapa lembar gitu. Oke, apa yang katanya Kak Felix? Pertama, Anda akan menjadi ustadz ke depan. Gak ada yang bisa ramal itu. Pertama aku dituliskan lahir di by the way, itu kan manusia kan punya penjelasan terhadap segala macam ya. Termasuk adalah contoh kalau di barat tuh ada zodiak. Di Cina tuh juga ada namanya Shio. Iya. Dokter Richard Shio-nya apa? Kerbau. Kemarin monyet air. Monyet air. Aku babi. Iya, kan yang bahas ya monyet babi benar. Nah, Pak Ustadz ya monyet babi ya. Jadi ada Shio-nya Shio babi, lahir di tahun berapa, lalu kemudian aku tuh ditulis waktu itu lahir di dadanya raja. Jadi ada orang lahir di kakinya raja, ada di dadanya raja, ada di bahunya, ada di kepalanya. Iya. Nah, aku tuh berarti ya mediocre lah. Jadi keberuntungannya mediocre. Menurut ramalan itu tadi. Kamu harus hati-hati di umur 27 tahun.
33 tahun. Detail ya. Detail tuh. Hati-hati apa aku juga nggak tahu juga. Ya kalau sudah melewati umur gini katanya bahkan sukses biasa kayak gitu. Ya, kan? kalau orang- Coba kita Analisis. analisa coba. Hati-hati umur 27. Ada apa umur 27? Gue punya anak udah 4, 27. Apanya yang hati-hati? Nggak tahu tuh makanya. Aku tuh nggak tahu. Aku tuh hampir mau mati itu umur berapa ya? Tahun 2011. Kenapa? Sakit. Tabrakan. Bukan tabrakan, kecelakaan tunggal. Oh, kecelakaan. Ngantuk. Gitu kan ya, pas mau ngisi subuh habis dengerin oke. ya ngantuk sama ada truk sih tiba-tiba masuk kan gitu kan ya. Tapi nggak ada yang cocok sih sebenarnya. Nggak ada yang cocok. Ada satu sih yang kalau dipaksain cocok ada. Apa? Apa namanya? Pekerjaan yang cocok. Salah satunya adalah guru. Oh. Tapi kan bukannya gitu. Lu lihat nggak kalau seandainya zodiak ya. Misalnya contoh ya, kalau zodiak atau peramal, kalau ketemu kita itu pasti ngomong, lu orangnya kayak gua lihat lu suka cemas ya. Terus kita bilang umum dulu ya. semua orang suka cemas, Ya bro. iyalah, Mana pasti ada lah, orang Pak. nggak cemas? Itu kan ya. Lu suka kalau beli suka bertanya-tanya ya. Iyalah, itu kan ya. Yang aku lucu aku pernah nonton Dr. Richard. Jadi ditebak. Oh, coba tebak aku. Ingat gak Dok yang episode itu tuh? Yang dengan siapa? Yang sama peramal-peramal juga. Coba tebak aku. Dokter Oh iya kan iya gitu kan. iya. Terus Yang kemarin ya. Iya, yang kemarin. Oke. Terus dokter bilang apa? Enggak, aku enggak gitu. Lah terus dia pasti akan nyari lagi kan segala sesuatu kan. Iya. Tapi ternyata setelah aku lihat itu ternyata itu adalah sebuah metode konseling. Metode konseling untuk orang dokter, lalu kemudian psikolog, psikiater, gitu. Psikiater ya bukan psikolog ya, psikiater. Metode konselingnya memang seperti itu. Dia harus menyamakan frekuensi dulu. Dia harus ngelihat ini orang tipe apa. Lalu kemudian kamu orangnya kayak gini ya. Kalau aku lihat kamu orangnya kayak gini dan segala macam. Maka yang pengen aku kasih poin adalah ternyata ramalan, zodiak ataupun apapun itu kalau takdir terpisah ya, itu ada sebagiannya adalah ternyata statistik. Oh, berarti Tebakan dong berarti. Bukan tebakan, lebih Bukan. daripada itu. udah apa namanya? Udah masuk sains. Repeatable. Ya, Maksudnya repeatable. ini tipikal Science. orang yang gini nih. Betul. Gitu. Karena aku lihat gini, bagaimanapun juga ya, kita harus mengakui ada beberapa atau banyak hal di masa lalu yang disebut dengan magic, tapi sekarang itu jadi sains. Oke. Ya kan ya, ada ya. banyak hal yang magic tapi sekarang jadi sains misalnya. Ya. Contoh misalnya ada orang yang bisa misalnya memprediksi kapan terjadinya bulan purnama. Itu zaman dulu itu magic itu. Oh, dia bisa tahu gitu ya. Bukan hanya bisa, dia memanfaatkan itu. Heeh. Dan dia memanfaatkan momen itu untuk menjadikan dia tuh kayak superior gitu maksudnya. Yes. Zaman sekarang sains. Oke, kalau kayak dulu misalnya buat orang tidur, Buat orang orang tidur. ngikutin dia, Iya, hipnotis kan, hipnotis. padahal ada ilmunya Ada sekarang. ilmunya. Itu maksudku. Jadi sebagian daripada ramalan itu adalah statistik menurutku. Jadi itu nggak ada masalah. Contoh misalnya ya, orang-orang zaman dulu orang Jawa bilang jangan potong kuku malam-malam. Nah itu kan statistik tuh. Kenapa? Karena banyak orang potong kuku malam-malam luka. Itu kan. Karena kelelep kan. Cewek jangan duduk di depan pintu nanti nggak laku. Lah iyalah kalau dia duduk di depan pintu kan orang-orang ngeliatnya nggak enak. Ini adab yang buruk. Gitu kan, ya. Oke. Nah Feng Shui juga sama. Oke, jadi kalau dari kata-kata Pak Ustadz, berarti nggak ada dong orang yang punya kemampuan seperti itu. Orang yang punya kemampuan meramal masa depan. Iya. Kalau ada, harusnya dia nggak ngeramal masa depan. Jadi? Lah kalau ada, Jadi contoh ya, orang paling kaya dia. iya, harusnya. kalau aku ya, aku misalnya contoh ya, Ah. kalau aku adalah seorang yang benar-benar tahu masa depan, aku nggak akan buka jasa meramal masa depan. Ngapain? 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 Ada alasan apa? Diem-diem aja sih pun sendiri aja. Betul. Masuk logika kan? Iya, masuk dong. Ngapain? Betul. Share-share ke Ngapain? orang. Betul. Tapi memang betul di dalam Islam ada memang zaman-zaman begitu, di mana jin-jin itu masih bisa ngelihat masa depan. Nah, sehingga dia pernah bisa melihat masa depan dan kemudian membisikkan pada orang-orang yang nanti jadi paranormal itu, nanti jadi dukun itu. Nah, itu memang ada di dalam Islam ada. Cuman setelah turun Al-Qur'an nggak ada lagi. Oke, aku pengen tanya aturannya dulu deh sekarang. oke. Aturannya sekarang di agama Islam, Mm-mm. sebenarnya boleh nggak kita percaya dengan ramalan, zodiak, siu, dan lain sebagainya? Oke, yang nggak boleh, aku jelasin dulu intinya. Yang nggak boleh adalah mempercayai ada kekuatan selain Allah. Itu dulu. Oke. Berarti kalau seandainya sama kita kayak bahas kemarin kan ya tentang kafir dan ateis kan ya. Nah, berarti di sini adalah kalau seandainya ada orang mempercayai sesuatu yang statistikal, tapi dia percaya itu adalah kekuatan selain Allah, maka itu jadinya syirik. Oke. Tapi kalau dia meyakini bahwa itu adalah bagian daripada statistik, tapi orang lain meyakini bahwa itu adalah bagian daripada paranormal ataupun apa tadi zodiak, siu dan segala macam, maka itu nggak ada masalah. Oh, berarti boleh percaya ramalan, Mm-mm. boleh percaya siu, tapi karena itu kuasa Tuhan. Bukan, lebih tepatnya adalah kita mengetahui bahwa itu statistikal, bukan urusan manusia.
Oke, kok ini Contoh agak, ya. agak Jadi berlawanan gini ya? Mas, Nih. enggak dong. Enggak. Secara konsep nih, cara logikanya nih, secara konsep. Kenapa lu sama gue jadi team up lagi? Iya nih. Kadang-kadang Dr. Richard nih, kadang-kadang gue udah memahami nih. Iya, ceritanya nih ya. gimana? Kurang ajar deh. Salah pilih Tadi host ya. dari penjelasan dia, tadi gue mau masuk abis ini. Iya. Nah kan sebelum pertanyaan harus ada pernyataan dulu. Iya. Nah secara konsep, selama dia nggak percaya itu power yang di atas otoritas manusia, bukan kekuatan, itu nggak masalah. Benar. Contoh misalnya, gue kayaknya bulan ini karena lo siul lo monyet bakal tahun lo baik-baik. Nah, yang kita percayai kalimat yang baik-baiknya aja tuh kayaknya masuk akal. Iya. Selama nggak ada konsep kita percaya kalau itu sebuah kekuatan aja. Selain Allah, betul. Gue setuju, cuma kan statement yang gue dengar, gue kan kalau kayak kemarin kan gue bilang gue akan belajar Islam kan, dan gue akan belajar Islam ini di taraf yang paling rendah banget kan, ibaratnya kalau ada tingkatan kayak gini, gue tuh paling SD dasar lah masih kan ibaratnya kan. Setahu gue yang gue dengar dari orang kayak gitu kan, nggak bahwa boleh mempercayai ramalan itu ya syirik, tidak boleh. Nah ya makanya kan, yang itu benar, kata-kata itu benar, cuma yang harus didefinisikan yang mana yang disebut dengan ramalan, yang mana yang disebut bukan ramalan. Itu maksudku tuh. Contoh nih, Feng Shui. Feng Shui contoh ya. Feng Shui itu kan asal katanya feng shui. Kalau Feng Shui aku tahu. Kalau Feng Shui itu bukan ramalan sih menurutku. Betul, itu maksudku. Lebih ke statistik. Tapi ada yang ramalan. Oke. Tapi kalau misalnya aku ngelihat nih. Ya, gue mau nanya dulu nih. Aku punya indera keenam. Ya. Aku punya indera keenam. Iya. Aku melihat nih. Ini hati-hati. Kamu di tahun ini tidak boleh beraktivitas. Gua nggak percaya, udah nggak percaya. Itu syirik. Udah nggak percaya langsung. Pokoknya kalau bawa kabar buruk nggak percaya langsung. Tahun ini ada artis yang bercerai. Inisialnya Sebentar, R. gua merasa di sini ada kehadiran selain kita bertiga. Wah, banyak kan. Banyak. Nah, itu benar, itu sama persis. Nah, sekarang kan mau nanya Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nih, Di Islam yang nggak boleh ya. boleh. Oke. kalau misalnya di Islam nih, ya itu tadi dia misalnya kan kalau show itu kan tahunan tuh. Iya. Nah, dia muslim misalnya. Terus dia tahun ini laran 92, ini tahunnya lu nih. Karena lu bakal dapet rezeki apa-apa. Ya. Salah nggak kalau dia percaya sama kalimat-kalimat baiknya, tapi tidak percaya sepenuhnya sama sionya itu sebagai kekuatan yang tadi. Kalau dengan kata-kata ini tahun lu nih, gue yakin banget karena lu udah persiapan, ini tahun lu banget. Kalau lu berusaha kuat, ini lu bisa kuasai tapi tahun depannya ini. dibuka dulu dengan lu nih 92. Oh, lu sionya monyet. Berarti tahun ini tahun lu nih. Nah, itu dia boleh percaya salah satu. Atau percaya salah satu tuh otomatis percaya dua-duanya. Percaya motivasinya boleh, percaya paranormalnya atau ramalannya tidak. Ngambil hal positifnya aja. Jangan percaya sama orang yang melontarinnya, cuman argumennya boleh diambil. Karena di dalam Islam nanti ada yang mengakui namanya dzon seorang hamba. Jadi dzon seorang hamba adalah kita yakini bagian daripada keyakinan baik kita atau sebuah persangkaan baik kita terhadap Allah yang Allah akan berikan kepada kita. Contoh, kita misalnya keluar rumah. Hari ini Allah pasti akan menakdirkan perkara-perkara baik pada aku. Tahun ini Allah akan menakdirkan perkara-perkara baik pada aku. Nah itu boleh, gak ada masalah. Memotivasi diri sendiri, memotivasi orang lain. Ini kamu akan sukses pada tahun ini. Aku yakin banget kamu akan sukses. Itu boleh, gak ada masalah. Tapi kalau didahului dengan penerawanganku ya semalam ya ketika aku puasa nggak makan nasi putih, makan nasi aja, nggak makan yang lain. Aku melihat kayaknya kamu sukses di tahun ini. Asal kamu begini, itu enggak. Itu ramalan. Oke, berarti kalau ada ramalan bisa diambil sebagian, asal kita tuh tetap sebagai penyemangat kita saja, bukan mempercayai sebagai ramalannya. Itu dia. Waspada. Ko Felix, hati-hati tengah tahun ini kamu kalau naik pesawat bisa ini, ya ambil waspadanya saja. Benar, nggak ada masalah. Kalau dikasih syarat itu baru tuh ya. Nah, intinya meyakini segala kekuatan selain Allah. Intinya itu sih. Karena syirik itu kan pada dasarnya kan ada meyakini kekuatan selain Allah. Itu kan syirik. Nah, di titik itunya tuh, selama nggak masuk ke titik itu nggak ada masalah. Hukumnya sekarang kok. Hukumnya kalau misalnya kita percaya dengan ramalan tersebut, dalam Islam bagaimana? Ya, dalam Islam udah jelas ya, siapa yang mendatangi peramal atau dukun maka sholatnya ditolak. Artinya ya dia bermaksiat, hukumnya seperti itu. Artinya di dalam Islam itu tidak boleh kita mendatangi orang-orang yang seperti tadi itu. Karena itu akan membuat kita akhirnya yakin kepada orang-orang ini dan tidak meyakini kekuatan yang lebih besar justru. Nah, itu namanya syirik. Itu sholatnya ditolak? Sholatnya ditolak. Berapa lama? Ada beragam ya. Misalnya contoh minum khamar itu sholatnya ditolak 40 hari. Tapi kadang-kadang ada penaltinya. Cuma kadang-kadang dimanfaatin orang. Ya udahlah, kenapa lu nggak sholat? Gue lagi dalam masa. Oh gitu. Ada gitu-gitu. Iya. Itu minum alkohol 1 kali 40 hari. 1 kali 40 hari. Artinya gini, khamar ya bukan alkohol ya. Nah, jadi artinya juga sebenarnya kita perlu memahami juga ada hukum, ada esensi. Esensinya apa? Kita cuma dikasih tahu agar terjadi prevent.
akan terjadi prevention, sebuah pencegahan. Nah, kalau ada orang sudah minum khamar, apakah dia kemudian dia tidak mau sholat 40 hari dengan kata-kata ini hadisnya tidak diterima 40 hari? Enggak juga, tetap dia harus taubat dan sholat Tetap sebenarnya. berusaha. Meskipun andai pun nggak diterima, Allah pasti akan menerima amal-amal dan niat dia. Nah, termasuk juga peramal. ya. Betul. Makanya siapa yang mendatangi peramal dalam satu hadis yang lain itu dia tidak menjadi umat daripada Nabi Muhammad. Tapi intinya adalah sama. Intinya adalah ada dua hal nih yang harus kamu pilih. Kamu pilih Allah atau selain Allah. Nah, kalau kamu pilih selain Allah, berarti kamu nggak milih Allah. Intinya begitu. Oke, kalau dia mau balik lagi nih kok. Wah, sudah dia nonton kita punya ini, dia aku kemarin percaya lagi ramalan lagi kayak gitu ya kan. Nonton Dr. Richard atau ini kan percaya lagi ramalan lagi. Kalau pengen balik lagi, gimana? Apakah login lagi? Ya, asal ulang lagi. Amal hati itu akan diselesaikan dengan hati juga. Namanya orang yakin dengan ramal itu kan amal hati, bukan amal perbuatan fisik kan gitu ya. Maka selesaikannya juga dengan amal hati. Taubat sudah selesai. Kecuali dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia keluar daripada Islam. Nah, ini baru kalau mau misalnya dia mau taubat masuk Islam lagi. Tapi kalau selama dia tidak melakukan penggugur atau namanya apa ya, yang membuat syahadatnya itu batal. Nah, berarti ya nggak usah syahadat lagi, cukup bertobat aja udah selesai. Oh, berarti bertobat dalam hati aja. Karena tidak semua syirik itu mengeluarkan orang dari Islam. Oke. Tidak semua syirik mengeluarkan orang dari Islam. Karena sejatinya setiap dosa itu pasti ada syiriknya. Oh. Walaupun kecil gitu. Oke, kok kan banyak banget orang Indonesia ini kan percaya dengan ramalan. Ya, kalau kita ngomong Indonesia ini 90% ya. Zodiak kan. Islam ya. Islam kan 90% kan. Tapi justru mayoritas dari kita percaya ramalan. Nah, aku tahu itu dosa kan, nggak usah dikoko jelasin lagi itu dosa syirik dan lain sebagainya. Pertanyaanku adalah banyak orang bahkan beberapa peramal centang biru loh. Gitu banyak. Kenal banyak kayaknya nih Dokter Iya, Richard. kayaknya sering pakai jasa. Banyak, karena kalau diundang di YouTube banyak viewersnya. Itulah orang-orang putus asa. Aku ingin ulang kata-katanya Lex kemarin. Jadi gini loh, Indonesia ini memang betul adalah negeri yang lebih perlu banyak edukasi. Iya. Aku lebih memperhalus dong. Kalau lebih banyak orang bodohnya lah, lebih gampang aja. Nah, di tempat-tempat yang edukasinya kurang, orang lebih percaya tentang jalan pintas. Dan itu aku bahas dalam buku-bukuku. Aku bahas dalam buku-bukuku bahwasanya zaman dulu ketika misalnya orang tuh belum banyak teredukasi, dia harus bikin mitos. Dia harus bikin sesuatu yang bersifat ya nggak mikir supaya itu terjadi cepat. Contoh ya. Contoh ya. Kita bicara tentang lingkungan nih sekarang. Soft sell kasarnya kalau sekarang betul. Tuh. Sekarang mitos soft sell-nya. Sekarang soft sell pakai mitos ya. Nah, contoh misalnya dari segi environment, satu bambu tuh aku pernah baca itu menanggung 19 orang dari segi air maupun udara. Satu bambu? Satu rumpun bambu. Jadi kalau misalnya antum berkeluarga misalnya, antum isi sama anak bertiga. Antum nanam satu rumpun bambu. Berarti secara secara hukum environment antum ngasih orang lain. Jadi lu ngasih orang lain. Dokter Richard nanam satu pohon misalnya. Itu menghasilkan kalau nggak salah berapa liter udara per harinya setara dengan 12 juta. Nah, artinya kalau ada orang nebang pohon bambu, dia bikin 19 orang, nggak ada air dan nggak ada udara. Yang baik. Pakai mitos lah. Pakai mitos. Nah, kalau gue bilang, lu jangan motongin bambu, nanti orang-orang pada mati nggak bisa bernapas. Terus saya bilang, ini pohon-pohon masih ada banyak. Gue baik-baik aja sekarang. Masalahnya kerusakan bumi nggak langsung. Kan gitu kan ya. Akhirnya orang dulu bikin mitos. Apa? Beringin itu ada kuntilanak. Supaya nggak ditebang. Iya. Pohon bambu itu ada setannya. Instan aja langsung ya gitu ya. Kalau lu banyak yang bego dari dia. Kalau lu pohon potong bambu, lu sakit lu nanti. Lah kenapa? Coba lihat tuh di setiap umbul, di setiap mata air itu pasti ada beringinnya. Karena beringin itu adalah pompa air alami. Lah sekarang aku di rumah aku tanam beringin semua. Berarti gue masuk salah satu yang bego karena gue begitu. Tapi sebelum kita masuk ke zodiak, gue aja takut kencingin beringin gitu. Kalau gue mah yang penting izin aja, izin. Anak keluarga mau kencing. Nenek moyang numpang kencing itu ya. Nah sebenarnya tadi kenapa nggak boleh ngencingin beringin? Karena beringinnya mati kalau masih kecil. Kalau udah gede bagus malah pupuk. Iya ya. Kompos. Nah, ya cuman bahaya juga. Tahu nggak bahayanya apa? Nanti di sana ulet bulu bahaya. Iya juga sih. Bentol-bentol nanti si Otong. Nah, sebelum kita masuk ke zodiak, gue mau disclaimer dulu dari Pak Ustadz. Siap. Kalau gue tuh sebenarnya paling gedek sama zodiak-zodiak tuh gue nggak percaya. Ya. Tapi entah kenapa. Jadi ada satu zodiak yang gue percaya pasti kacau. Gimana? Gemini pasti itu. Kenapa tuh? Gak tahu itu kayak gue ngeliat-ngeliat nih ya kalau orang Gemini kacau. Di TikTok itu cerita zodiak apapun, kenapa ceritanya yang paling ngaco tuh cuma Gemini? Itu kenapa ya? Contoh orangnya.
Banyak pokoknya. Ayo sebut orangnya lo sama. Banyak. Basa-basi lo. Intinya kan Gemini itu kan bermuka dua gitu Iya, kan. Pokoknya rese banget, Dok. Bener-bener bermuka dua ya. Iya bener-bener kelakuan itu bener-bener di luar Nurul kalau kata orang sekarang. Ya. Dan selain Gemini, fakta menarik kalau Pak Harto Gemini, Pak Jokowi Gemini. Fakta menarik aja. Gue di sana aja. Kan fakta menarik. Iya. Fakta menarik. Silakan dong, Pak Dokter. Tapi gue bener-bener gak percaya sama zodiak nih. Karena secara logika itu kayak zodiak tuh gimana ya? Kok lu belum kenal gue? Kok tiba-tiba lu pikir seluruh Aquarius hari ini buntu? Iya, enggak. Dia penerawang itu psikolog gitu. Iya, kayak, betul. Apa? Misalnya gue kan April, Aries. Oh, pantesan lo gini. Apaan pantesan aja gitu. Itu ada yang lagi rame di meme itu di Instagram. Aku Scorpio gitu loh. Dan aku apa gitu kan ya. Terus di bawahnya bilang, lu kayaknya bukan Scorpio, lu anak kelabang kayaknya. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Kalau dalam Islam itu tadi kan kalau yang barusan tadi secara sio, dia kan menerawang lah kasarnya, meramal kan hal-hal yang baik misalnya. Jadi ini tahun lu nih gini. Nah, kalau zodiak itu kan cuman ke secara sifat tuh. Oke, aku balikin lagi ya. Contoh gini, ternyata setelah kita lihat di zaman sekarang ada penelitian yang menghubungkan antara golongan darah dengan karakter-karakter tertentu kan gitu. Oke, ada. Yang paling sama DNA kali ya. Betul, DNA atau mungkin atau sesuatu yang lain lah ya. Yang jelas yang golongan darahnya O itu lebih dipilih nyamuk. Oke. Itu yang jelas itu kan ya, daripada golongan darah yang lain kan gitu kan ya. Berarti ada sesuatu pada darah yang mempengaruhi seseorang. Nah, di dalam Islam itu diakui ada yang namanya karakter. Dan karakter itu bagusnya adalah tidak bernilai positif dan tidak bernilai negatif. Berarti akan ada orang yang misalnya contoh mereka selalu terburu-buru. Ada orang yang selalu slow. Ya, gue selalu tuh. Dan cocok nih dikawinin nih. Biar jadi rem kan itu kan ya. Biasanya suaminya terburu-buru, istrinya slow. Atau sebaliknya, istrinya terburu-buru, suami slow. Nah, ini namanya saling melengkapi. Nah, kalau misalnya lari sama-sama slow caur tuh pas itu. Iya, makanya. Dua sama-sama buru-buru panikan lu tuh. Nah, itu maksudnya. Nah, berarti manusia ada karakter dan karakter ini tidak berfungsi negatif atau positif. Bukan karakter, tabiat lebih tepatnya. Tabiat itu adalah alamiah. Tapi ada namanya karakter. Karakter itu yang bisa kita buat. Dan karakter ini biasanya ada positif, ada negatif. Pemarah itu karakter. Nggak ada orang tabiat pemarah. Iya, benar. Tapi pemarah itu karakter. Oke. Karena itu terjadi berulang-ulang terus. Nah, balik lagi misalnya ke tempat yang tadi ya, perkara-perkara misalnya kayak zodiak dan segala macam. Mungkin nggak sih orang-orang yang lahir di bulan-bulan tertentu memiliki karakter-karakter yang hampir sama? Yang lebih aku percaya adalah orang-orang yang lahir di geografi tertentu memiliki karakter yang sama. Benar nggak? Iya, secara geografi pasti mempengaruhi. Orang gunung beda dengan orang pantai. Pasti. Betul. Secara ngomongnya gitu kan. Benar. Dia lebih Lahir di tentu beda dengan lahir di klub malam. Benar. Ini maksudnya. Lahir di klub malam gimana dong? Enggak ada lahir joget gitu. Iya. Lahir di perkotaan itu beda dengan lahir di pedesaan. Artinya bisa jadi zodiak itu menjadi solusi penjelasan karakter di zaman dulu. Tapi balik lagi kalau dulu kita stereotip semua ya. Stereotip semua. Tapi kalau kita kaitin balik lagi ada kekuatan lebih besar daripada Allah, di situ titik sirik. Feng Shui juga sama. Karena Feng Shui ada bagian daripada statistik, ada bagian yang memang menjadi bagian keyakinan kita. Contoh ya, aku percaya Feng Shui dalam arti ketika dia, contoh ya, ini orang Cina, aku jelasin sedikit. Feng Shui itu artinya, Feng itu artinya angin. Shui itu artinya air. Feng Shui artinya angin dan air. Pertanyaanku, bisa jawab nggak kenapa harus angin dan air? Kenapa nggak yang lain? Api kayak? Kenapa nggak tanah juga? Tanah gitu kayak, ya? kenapa harus angin dan air? Dia cuma bisa mengendalikan dua elemen itu aja. Avatar kali. Jadi gini, trending. orang Cina itu peradabannya peradaban sungai. Karena peradaban sungai yang berpengaruh bagi orang-orang peradaban sungai itu cuma dua, angin sama air. Karena kalau kita belajar bahasa Cina, itu bahasa Cina yang lama ya, tapi bukan yang versi baru ya. Itu kalau feng, itu kalau kita lihat, feng itu begini. Ada kotaknya, terus di dalamnya ada chong, ada ulet. Artinya apa? Orang Cina tuh hidupnya adalah bertani. Dan dia tahu bahwasanya ulet itu dibawa sama angin. Oke. Berarti feng itu pertanda baik atau pertanda buruk? Oke. Buruk. Karena dia bawa ulet. Bawa hama. Hancur tuh panennya. Iya, Kalau sui itu pertanda berkah. Oke. Karena peradaban sungai. Ya. Karena makanya orang Cina cari di mana orang Cina, pasti di muara.
Benar nggak? Iya. Muara Karang, Di Pik lagi banyak. Pik, Kelapa Gading, ya kan? Ini masuk akal ini baru nih. Loh, memang masuk Bener, akal. bener, Karena ini bener, statistik loh. Bener. Cina itu berapa ribu tahun udah itu kan ya. Artinya gini, kalau kita belajar tentang sui itu artinya adalah berkah. Maka mereka akan cari di mana muara sungai. Karena di situ loh terdapat keberkahan versi mereka, kebaikan versi mereka. Maka mereka lihat aliran airnya. Ini masuk akal kan ya? Berarti oke. Terus yang kedua, rumah. Orang Cina itu perhitungan cuma 2. 1, dapur, 2, kasur. Dan semua dihitung dari situ. Sederhana kenapa? Karena bagi orang Cina, hidup itu bahagia kalau 2 selesai. Tidur sama makan. Maka orang Cina nggak mau makan nggak enak. Iya benar. Nggak mau tidur nggak enak. Bapakku Iya. ketika pesan ke aku, dia bilang gini, Lik, kamu boleh hemat apapun kecuali 2. Makan, tidur. Aku tanya, kenapa, Pi? Jawabannya masuk akal. Karena kalau orang Cina, makannya nggak enak, tidurnya nggak enak, dia sakit. Dia hemat-hemat cuma 500.000, sakit pergi ke rumah sakit bayar 5 juta. Ngapain? Tetap aja prinsip pelitnya keluar. Benar, semuanya duit. Hemat. Dan ketika kamu makan enak dan tidur enak, kamu produktivitasnya lebih tinggi dan kamu bisa menghasilkan lebih daripada yang kamu hemat itu. Nggak apa-apa kita beli rumah lebih mahal, nggak apa-apa kita tidur lebih mahal, nggak apa-apa kita makan lebih mahal, kita menghasilkan lebih banyak. Itu versi orang Cina. Cina Muslim beda lagi. Iya. Tapi balik ke zodiak lagi sedikit nih, Pak Dokter. Kalau memang dia jadi yang lebih happening kan memang zodiak nih. Ya. Tapi kalau dia percaya cuma buat hibur-hiburan aja, lucu-lucuan aja itu Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Happy-happy aja. Berarti satu hal itu depends ya, tergantung ya. Depends. Itu bisa menjadi dosa, bisa menjadi syirik, bisa juga enggak ya. Betul. Itu syiriknya itu yang harus kita jaga, selainnya nggak ada masalah. Oke, sekarang kayak gini. Sekarang kan lagi banyak banget nih ramalan-ramalan nih kan. Ramalan-ramalan. Oke lah, aku belajar Islam sekarang. Aku nggak percaya. Karena aku murid Koko, Asik. kita berdua murid Koko kayak gitu ya. betul. Kita nggak percaya. Kita percaya. Ada yang ramal gitu ya. Tahun ini katanya ada yang akan bercerai. R katanya kan. R akan bercerai. Richard dong. Katanya bukan gue kemarin. Oh tapi itu gue nggak tahu. Ada yang lain. Ada seriusan. Kemarin. Terus tahun depan Kejadian. ini ramalan beneran ini. Aku nggak ngomong. Yeah. Tahun lalu dia ramal dan benar-benar terjadi. Yeah. Benar-benar terjadi. Masalahnya lewat di FYP rame banget dan orang-orang itu aku ya ngelihat ya, anggap kita ngasih like. Satu, kita ngasih like, kasih komen. Dosa nggak? Oh, ini menarik. Nah, ini perlu di make sure lagi ya. Tapi secara etika sudah jelas nggak etis. Sudah jelas nggak etis. Sama seperti kalau misalnya ya, mohon maaf ya, tiba-tiba ada orang lagi telanjang sampai goyang-goyang, Felix Show like. Itu perlu langsung konfirmasi ke aku. Kenapa kamu like? Oh, kepencet atau apa? Kalaupun kepencet kok bisa? Itu kan ya. Ya berarti tetap aja kan. Berarti kan dalam hati kan bener loh ramalan dia loh kayak gitu punya kan. Betul. Itu dia verifikasi. menginformasikan banyak. Ya, akhirnya dia dipercaya. Yang nggak percaya zodiak loh, tiba-tiba keluar zodiak dan benar-benar terjadi ya gitu punya. Yang tadi kita sudah jadi murid dia nih, terus kita kasih like, kita kasih komen, iya bener ya. Itu dosa nggak? Nah itu secara etika udah pasti enggak. Tapi kalau dosa kita harus make sure. Karena ada beberapa yang memang aku melakukan atas dasar sebuah niat yang berbeda dan ditangkapnya oleh orang lain. Dengan yang ditangkap oleh orang lain. Contoh misalnya ya. Ada waktu itu ada seseorang misalnya contoh lagi dia misalnya lagi melakukan sesuatu keburukan. Gampangnya gini deh. Israel lagi jatuhin bom ke Palestina. Lalu diberitain sama Eye of Palestine misalnya. Diberitain ini bomnya terjadi segala macam. Banyak orang meninggal. Terus aku like. Apakah aku like itu adalah bomnya atau berita yang diberitakan oleh Eye of Palestine? Oh, itu dia make sure-nya harus dari situ ya. Harus di make sure. Dalam kasus ini sih orang sudah paham sih sebenarnya bahwa yang aku like itu adalah dukunganku terhadap Palestina. Bukan. Nah, tapi ada hal-hal yang kayak gitu yang sama. Intinya ada 2 cabang niat sebenarnya harus di make sure. Tapi kan kalau aku like dan aku komen dengan si yang Lex ini pasti karena gila, terjadi nih ramalannya. Benar, nih. itu nggak boleh. Itu tidak boleh? Itu nggak boleh. Kalau kayak gitu, berapa banyak dosa orang Indonesia? Benar. Benar. Kan hobinya Jangankan dosa orang Indonesia, dosa gua aja udah berapa banyak gitu kan ya. Artinya ya kita juga sama. Kadang-kadang kita itu selalu terpaksa untuk tidak sesuai dengan prinsip yang kita yakini. Secara sadar atau secara nggak sadar. Yang sadar aja banyak, apalagi yang nggak sadar. Karena yang aku posting kemarin aja, itu viewersnya di atas 10 juta kan. Dan komentar-komentar itu puluhan ribu semuanya bilang bahwa ramalannya itu mendekati kenyataan, selalu benar. Berarti kan orang tersebut kan sudah syirik dong. Itu benar. Itu benar. Yang meyakini, yang nulis misalnya, oh ini benar banget, udah berkali-kali kejadian. Itu berarti sudah termasuk bagian syirik. Oke. Gak apa-apa, biar mereka dapat ilmu kan. Iya, nggak apa-apa. Sebetulnya nonton ini dihapus. Dan ini kan bukan barang lama ya. Nostradamus, Jayabaya,
Siapa lagi? Yang terakhir, Lot Rangga. Kalau Lot Rangga enggak. Kalau sekarang kan lagi hits ini kan Hat Gumai. Pernah datang tempatku. Lot Rangga bener loh ramalan. Lot Rangga banyak loh bener. Itu konspirasi. Master firasat. Oke. Simpson. The Simpson. Wah itu dirimu harus tahu Pak Dok. Wah. Itu ramalan internasional. Sampai secara iya. kita tuh sampai bikin teori tuh kayaknya yang nulis skrip Simpson nih dia time traveler. Betul. Gitu. Benar, bisa jadi. Karena akuratnya nggak ada obat. Iya, akuratnya nggak ada obat. Iya, nggak logik. Parah itu gimana? Itu gue rada sedikit goyang tuh. Nah, gimana tuh? berarti kalau kayak gitu-gitu ada dua kemungkinan. Satu, apakah konspirasi itu terlalu besar sampai bisa ngendaliin timeline? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti dia gitu. Betul. Yang kedua, tadi yang aku bilang dia dapat berita dari jin. Bisa jadi kan? Bisa jadi ya. Anyhow, kita nggak ada urusan sih sebenarnya. Iya, nggak ada urusan. Cuma penasaran aja gini kalau misalnya pas kita lihat gitu di YouTube apa yang terjadi di Simpson dan terjadi di dunia nyata. Kalau 1-2 oke lah. Iya, ini terlalu banyak. Di atas 10 Pak Dokter. Serius ya? Serius, orang mati yang miara singa mati dimakan singanya. Donald Trump jadi presiden. Itu sama bener-bener angle-angle-nya Raja Arab. Papasan di living. Gue bilang, ini Raja Arab, lu lihat nggak? Iya, Raja Arab yang gini di atas bola dunia itu kayak wah rusak. Mukanya sama lagi ya? Bener-bener didesainnya sama gitu. Nanti abis ini Oke, gue balik nih berarti nih. Ya. Tadi kan kita sudah sampai di pertengahan nih ya, bahwa kita nggak boleh percaya ramalan nih. Yang kedua, walaupun nge-like atau memberikan komentar ataupun cocok lagi setelah itu kejadian. Karena kan kita sebarin 100 ramalan aja ya. Aku juga bisa ngeramal ke Felix sih. Iya, betul. Menurut aku pas aku nanti pasti bulan mati. depan. Bener aja diungkap. Enggak. Aku kalau mati kan agak ini. Aku menurutku bulan depan Koko banyak kayaknya sih dipanggil-panggil orang kayaknya sih. Bulan depan itu statistik. Ya kan bulan puasa. Iya, makanya. Kalau lu gue lihat ini sudah agak penurunan soalnya kan sudah pemilu sudah selesai ya, agak penurunan sedikit kayak gitu ya. Nanti akan naik lagi setelah ya kan. Bisa kita habis itu rame lagi acara manggung lagi gitu. Prediksi. Iya, prediksi. Maka ada beda prediksi sama meramal. Bedanya data. Oke, tadi kan sudah bilang kan nggak boleh percaya dosa kan. Nah, aku balikin sekarang yang fase keduanya ini. Kalau orang yang punya kemampuan itu, sekarang beneran ada atau enggak? Tidak. Enggak ada. Seyakin-yakinnya tidak. Aku tanya sekali lagi Ramalan ya. Aku tanya sekali lagi kok ya. Orang yang punya kemampuan di atas manusia rata-rata itu ada atau tidak? Meramal ya. Untuk di luar meramal. Di luar meramal di atas rata-rata kemampuan manusia. Misalnya apa nih? Sakti. Sakti itu, nah tadi sakti itu menurutku ada bagian-bagian sains. Oke, berarti tidak ada dong. Tidak ada. Kalau itu adalah di luar sains nggak ada. Kalau itu goib nggak ada. Berarti meramal sesuatu hal yang punya kelebihan khusus kayak gitu. Oke, nanti itu tidak ada. Tidak ada. Nah, tapi nanti beda kalau kita sudah masuk ke karomah ataupun segala sesuatu yang nanti dilebihkan sama Allah ya, itu beda nanti. Tapi kenapa kok kalau misalnya orang ini tidak ada? Ya. Aku melihat ada beberapa yang justru pemuka agama berbuat seolah-olah punya kemampuan itu kok. Itu yang aku bilang tadi, karomah. Lucunya adalah gini, di dalam Islam itu karomah itu tidak diperhatikan. Karena karomah itu adalah sesuatu pemberian Allah yang Allah berikan tanpa orang itu bisa merencanakan. Contoh ya, di dalam cerita Islam itu ada cerita bahwasanya ada seorang panglima namanya Asim bin Amr at-Tamimi, itu pernah didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqasnya adalah pamannya Nabi. Jadi pamannya Nabi tapi lebih muda. Dia dikasih tahu Nabi bahwa doanya semuanya diterima Allah, didengarkan oleh Allah. Maka dia pernah berdoa ketika penaklukan Persia, saya berdoa semoga ini dimudahkan dan segala macam. Itu 60 pasukan yang dipimpin oleh Asim bin Amr at-Tamimi itu jalan di atas sungai Dajlah. Jalan di atas sungai Dajlah itu Tigris atau Eufrat, nanti coba dicek ya. Jadi itu jalan di atas air. Sesuatu yang enggak main bowling dan gitu kan ya. Seperti Musa membelah lautan. Segala macam rumus-rumus fisika hilang tuh. Karena namanya mukjizat kan ya. Jadi mukjizatnya sesuatu di luar kebiasaan, gitu kan. Nah, itu namanya karomah. Ada orang-orang biasa yang bukan nabi, bukan sahabat, di zaman sekarang bisa jadi dia punya karomah. Bisa jadi contoh misalnya ketika dia doa orang sembuh. Bisa jadi ketika misalnya dia dekat sama orang jadi kuat dan segala macam. Kuat itu dalam arti ya lebih mudah menghadapi hidup dan segala macam karomah lah. Tapi kalau kebal dan segala macam enggak. Tidak ada. Enggak ada. Tapi berarti karomah itu memang ada di beberapa orang. Ada, tapi dia nggak pernah merencanakan. Maksud kalau nggak ada kebal tuh orang yang video-video ditembak tuh kebal tuh itu gimana? Kemarin sudah dipanggil sama dokter Richard. Kagak kebal.
Lah, ternyata berdarah juga, Bro. Ada orang yang sok kebal banget kan, pakai jarum kan, jarum pentol. Kayak gitu. Itu tahu. Gue kasih iPhone, pakai jarum Iya, tahu suntik kan, gue. gua. Ini beda lagi nih. Iya. Ini beda lagi nih. Dan coba kita pikir lagi ya, di zaman Rasulullah, pertanyaannya sahabat pengen kebal atau enggak? Sahabat-sahabat Rasul ya, yang perang bersama Rasul Pengen kebal atau enggak gitu ya? Enggak. Mereka enggak mau kebal. Mereka maunya justru adalah mereka itu menunjukkan bahwa dengan kecintaan mereka terhadap Allah, mereka bisa mengorbankan semuanya. Mati syahid. Bahkan itu nyawa. Mereka nggak mau kebal. Lah kalau dikasih kebal Allah ya itu urusan lain lah. Kalau mati memperjuangkan Tuhan itu kayak beda ya. Gitu. Itu sudah kayak apa ya? Kayak lencana tertinggi. Jadi itu. Jadi syah itu adalah lencana tertinggi. Ya sama kayak gini lah. Penghargaan di tentara-tentara Amerika tuh ada tuh ya Pak Ustadz ya, kayak Iya, badge of lencana. apa gitu. Betul. Iya, badge of apa gitu. Sama kayak kita kalau sayang Badge of sama honor. orang, kita bilang gini, aku mau agar kemudian nyawaku tuh untuk kamu. Lagu-lagu kan semuanya begitu. I would die for Lagu you, cinta ya. segala macam. Dan kalau kamu mati, aku juga mati. Kalau kamu sudah mati, apa gunanya aku? Ya pengorbanan orang yang paling besar itu ya dengan nyawa dia. Ya nggak usah Islam lah, Romeo and Juliet aja gitu. Ternyata nggak mati ceweknya. Gimana tuh ceritanya? Jadi enggak ya, itu yang paling sulit ya, mengorbankan nyawa. Jadi kalau pengorbanan nyawa itu sudah paling tinggi. Kok kita masuk ke bahasan takdir nih? Iya. Karena dari tadi kita belum bahas takdir loh. Takdir ini berbeda dengan ramalan dengan zodiak. Beda. Takdir itu bisa berubah nggak? Nah, itu menarik. Maka untuk ngasih tahu yang sesuatu bisa berubah, aku kasih perumpamaan. Logik nih. Iya, ini juga mau masuk. Kita hanya bisa tahu sesuatu itu berubah atau tidak apabila ada S0 dan S1. Benar nggak? S0 dan S1. Posisi 0 dan posisi 1. Oke. Ketika kita tahu S0 dan kita tahu S1, maka ada delta. Ada selisih. Oke. Selisih itulah namanya perubahan. Gimana kalau kita nggak tahu S0 dan kita nggak tahu S1? Oke. Berarti kita nggak tahu apakah itu Takdirnya yang berubah atau mana? tidak. Nah, maka nanti ada perbedaan dalam memahami takdir dan memahami hadis-hadis tentang takdir. Oke. Contoh, aku kasih contoh. Kata Rasulullah gini, sesungguhnya silaturahim itu bisa memperpanjang umur. Oke. Sedangkan umur adalah bagian yang sudah ditakdirkan. Tapi kalau kita bahas dari sudut pandang takdir, Umur adalah sesuatu hal yang sudah ditakdirkan. oleh Allah. Nah, dari sudut pandang takdir, berarti kalau kita silaturahim kayak gini sekarang memperpanjang umur dong. Perpanjangnya berapa? Nah. Contoh, Felix besok mati, umurnya 40 misalnya. Andaikan misalnya. Berarti orang bilang, wah berarti dia harusnya ditakdirkan 30 udah mati. Gara-gara dia sering silaturahim jadinya 40. Nggak bisa. Oh, karena kita nggak tahu ukurannya kapan hari itu. Keren banget. Karena kita nggak tahu S0-nya kapan kita matinya. Dan kita nggak tahu S1-nya berapa setelah kita silaturahim. Maka ini adalah pemahaman tentang takdir. Nanti kita bahas. Pemahaman tentang hadis tentang takdir atau dalil-dalil tentang takdir langsung diimani aja dan diperbuat. Artinya pasti silaturahim itu ada kebaikan. Tapi takdir itu tidak bisa berubah. Kita nggak tahu. Karena tadi kalau kita bahas berubah berarti kita harus tahu S0 dan S1. Ini sekarang mau masuk logika dikit. Oke. Takdir tuh gue satu hal yang menurut gue dibilang percaya tapi enggak tapi percaya gitu. Ya. Lewat gini. Lewat logika gini Pak Dokter. Kalau misalnya Tuhan sudah mentakdirkan si A jadi sesuatu gitu. Atau misalnya gue ditakdirkan jadi B gitu. Iya. Yang kita tahu itu hidup, jodoh, enggak hidup aja deh yang gue umur, jodoh. Ya, itu kan gitu. Umur, jodoh, rezeki, takdir. Takdir. Kalau gue nggak percaya itu. Aku nggak percaya. Karena nanti kita bahas. Karena gini. Ya. Gue sekarang putusin lompat dari sini mati gue. Ya, benar. Jadi, dari situ gue berpikir gini Pak Ustadz, kalau sebenarnya kayaknya ada dua sisi deh. Contoh, kayaknya kalau gue udah ditakdirkan jadi ini, bisa nyampe sini. Cuman dia tidak mungkin menakdirkan gue jadi hal-hal yang negatif atau buruk. Ya. Tapi kita tuh punya kehendak juga untuk mengurangi rancangan dia gitu. Atau menambah. Tergantung nambah dari usaha bisa. kita. Nambah kayaknya nggak bisa. Oke. Nah kalau nambah nggak bisa, gue mulai sekarang nih gue mau komplain dengan pemuka agama. Ngapain kita berdoa? Selamat ulang tahun, Ko Felix Xiao. Semoga panjang umur. Ngapain gue doain dia? Itu masuk akal. Ngapain gue doain dia? Kayaknya nambah nggak bisa deh nambah. Ya dia juga nggak bisa nambah umur dia. Nanti gue jelasin. Ngapain doain dia? Kalau ngurangin bisa, kayak nambah susah nih. Coba nih. Ya kan kalau ustadz-ustadz doakan. Semoga Boyang Lex panjang umur, sehat selalu. Ya kalau dia umurnya nggak bisa nambah, ngapain lu doain? Logikanya nggak ketemu Pak Ustadz kalau nambah. Kalau ngurangin, sorry, Pak Dokter nih. Pak Dokter, kalau nambah nggak masuk logikanya. Tapi kalau ngurangin, sekarang gue ke depan rel terapi,
meninggal gua. Iya, bisa meninggal. Langsung ngurangin bisa tuh. Iya. Kalau nambah nih gimana nih? Kalau nambah nggak bisa, ngapain didoain? Makanya gue bilang. Jadi gini loh, pembahasan antum berdua ini adalah pembahasan di ranah yang salah. Oke. Karena gini, kan aku bilang ya, kalau kita tahu S0 dan S1, baru ini terjadi yang namanya perubahan. Oke. Tapi kalau kita nggak tahu S1 dan S0, membahas ini, itu seperti debat kusir. Contoh, kenapa namanya debat kusir? Karena pas kusir tuh lagi di atas delman, kucingnya kan, kudanya kentut. Nah itu keluar angin atau masuk angin? Nah itu pembahasannya jadi beda. Padahal pembahasannya bukan di situ. Nah pembahasannya gini, lihat ya, aku kasih contoh. Aku kasih contoh yang sederhana dulu. Tahu ada satu cerita tentang appointment in Samarra. Pernah tahu? Belum Ini tahu. ada cerita menarik, appointment in Samarra. Ini asli dari Islam untuk jelasin konsep takdir. Mulai dari yang paling sederhana tentang appointment in Samarra, tentang perubahan tadi ya. Nanti terjawab dokter tentang bisa nggak takdir berubah. Nih lihat ya. Ada seorang karyawan lagi kemudian ada di kota Baghdad. Dan kota Baghdad ini kotanya besar banget. Dan pasarnya besarnya luar biasa. Karena negeri 1001 malam pada saat itu. Tiba-tiba karyawan ini pas dia lagi lagi mau jualan seperti biasa. Kaget dia melihat malaikat maut. Malaikat maut lihat dia, kaget juga. Siapa dia? Waduh, orang ini kaget. Dua-duanya kaget nih. Ini cerita ya, balik. Ini bukan dalil ya. Ini cerita untuk mempermudah. Pas kaget, dia tahu, wah kayaknya gua mau dijemput malaikat maut. Lari nih karyawan. Pas lari, dia langsung bilang sama bosnya, bos, gua mau pergi, gua pinjem kuda. Dia langsung lari 60-an kilometer, ada satu kota di sebelah Baghdad namanya Samarra. Samarra ini kota yang baru dibangun dan tidak kalah kerennya. Dan dia lari dari malaikat maut. Lalu kemudian malaikat maut lihat dia lari, diam aja. Terus dia datang ke bosnya. Bos, itu karyawanmu siapa namanya ini? Dia lihat, iya bener catatan saya nih. Hari ini diambil dia. Terus dia bilang, dia mau kemana? Samarra, lari. Dia nggak bilang tadi ada apa. Terus malaikat bilang, ketawa. Ya bener sih, orang janjiku nyabut nyawa dia di Samarra. Oh menarik banget. Paham nggak maksudnya? Iya. Lu nggak bisa bilang sesuatu itu berubah kalau lu nggak tahu awalnya. Kalau lu tahu awalnya baru kita tahu itu berubah atau tidak berubah. Oke, Secara tapi konsep- tapi ini takdir masuk itu akal nih, masuk akal. takdir Iya. itu pasti kan, Mbak. Takdir itu pasti. Takdir itu pasti. Iya. Masalahnya kita Nggak manusia tahu awal dan tidak tahu awal dan akhir dan Benar. tidak tahu takdir kita itu Benar. apa. Benar. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, kenapa kita harus berdoa? Bagus. Itu dok, pertanyaan sahabat dok. Dari kemarin dokter nih. Dari kemarin dokter nih nanyain pertanyaannya sahabat. Betul, Ya nggak? matiin aja lah nama dia. Gak bagus. Iya kan? Apa ini? Si paling logia ini. Nah, itu cerita kedua. Suatu waktu Rasulullah itu lagi ada di satu tempat. Lalu kemudian gambar-gambar di tanah. Lalu tiba-tiba Rasul bilang gini. Seorang manusia itu tidak akan pernah datang ke dunia, diturunkan ke dunia, maksudnya dilahirkan ke dunia sebelum dia ditentukan apakah dia ahli neraka atau ahli surga. Ditentukan ya, predestinasi. Berarti sudah Iya. tertulis. Ya, nanti saya jelasin nih maksudnya apa. Oke. Tidak akan pernah turun ke dunia sebelum dia ditentukan masuk neraka atau masuk surga dan menjadi orang sengsara atau orang bahagia. Oke. Sahabat dengar. Tapi namanya bukan dokter Richard. Gitu kan ya. Sahabat langsung bilang gini, "Ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beribadah dan berdoa? Kita serahin pada takdir aja, kalau sudah semuanya ditakdirkan lah ngapain kita doa? Lah kalau kita doa, kita sholat, nanti ujung-ujungnya takdir kita su'ul khotimah atau matinya jelek, ya percuma dong. Betul. Tapi kalau kita sudah ditakdirkan husnul khotimah, matinya baik, nggak usah sholat juga nggak apa-apa dong. Betul. Ya berarti nggak usah ibadah." Maka Rasul ketika mendengarkan ini, Rasul mengganti pembahasan. Nah ini pentingnya kita tahu wilayah ranah yang kita bahas. Oke. Tadinya Rasulullah, ini sedikit spoiler, Rasulullah lagi bahas kemahaan Allah. Lagi bahas eksistensi Allah dan kemahaannya. Nah, lalu tapi pertanyaannya adalah pertanyaan yang tentang manusia. Kritis Maka banget Rasul itu. ganti jawabannya kepada ranah manusia. Ini jawaban Rasulullah. Maka siapapun yang berbuat baik akan dipermudah menuju kebaikan. Dan siapapun yang berbuat buruk, maka akan dipermudah menuju keburukan. Lalu baca ayat. Ayatnya, aku boleh baca dalam Arabnya atau Indonesianya aja? Bebas kok. Bebas. Ayatnya begini. Waman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Dan siapa saja
yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada balasan-balasan yang terbaik, maka mereka akan dipermudah menuju jalan kebaikan-kebaikan. Sedangkan orang-orang yang merasa cukup dan bakhil dan mereka itu pelit, maka kemudian mendustakan balasan yang terbaik akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Kata-kata Rasulullah, beramallah. Beramallah, berbuatlah, karena setiap orang akan dipermudah menurut amalnya masing-masing. Gak Bagus paham, kan? Lu paham gak? Bagus kan? Nih gue mau bahas, gue lumayan sedikit paham nih. Ya. Gue gak paham. Mau masuk Karena Apa tadi hubungannya dengan takdir yang kan gak bisa berubah? ranahnya berbeda. Contoh gini ya, kalau kita bahas tentang Allah dan kemahaan Allah, maka mengatakan bahwa Allah tidak tahu tentang sesuatu itu tidak masuk. Karena ini adalah Khalik. Oke. Sedangkan kalau kita bahas tentang manusia, keterbatasan itu jadi masuk akal. Contoh ya, aku kasih contoh lagi. Nih, waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Itu ranah manusia atau ranah Allah? Karena Tuhan dong. Enggak, waktu, masa dulu, masa sekarang, masa depan. Itu ranah siapa? Manusia atau Allah? Atau Tuhan? Apakah bagi Tuhan ada masa lalu, masa depan, dan masa sekarang? Harusnya nggak ada ya. Nggak ada. Maka bahasan tentang Tuhan itu tidak ada waktu kemarin, tidak ada waktu sekarang, tidak ada past tense, tidak ada present, tidak ada future. Oke. Tapi bahasan manusia yang ada past, present, dan future. Oh. Gitu kan ya. Nah, pembahasan takdir kita ini di sini atau di sini nih? Yang tadi di kiri harusnya. Karena kalau kita bahas yang di sini, ini nggak bisa di siniin. Karena logiknya nggak masuk. Okay. Sama kayak kita kemarin bilang, kalau Tuhan ada bentuknya kayak apa? Ini bahasanya di sini bentuk nih. Iya, bentuk. Di sini nggak ada bentuk nih. Nah, kalau misalnya ada past, present, future di sini. Kalau di sini nggak ada past, present, future. Maka bagi Allah, wajar semuanya itu Allah tahu. Karena dia 4 dimensi misalnya, kita 3 Betul. dimensi. Nggak bakal ketemu Betul. tuh. Nggak bakal ketemu. Nggak bakal bisa. Pak dokter. Nah, ada video bagus untuk menyatakan beda 2, 3, sama 4 dimensi. Iya, sama 5 itu dimensi. gue tadi ngeliat dari situ tuh. Bagus banget. Berarti Bagus banget. beribadah, datang ke pemuka agama, belajar dengan Ko Felix Xiao, Ya. itu adalah bagian dari takdirku. Lebih tepatnya itu adalah usahanya Dr. Richard. Karena di dalam Islam, nanti ada pembahasan tentang takdir. Aku selesaiin cerita, nanti makin lama makin paham. Contoh lagi. Ada seorang temennya Nabi, sahabat, namanya Umar, terkenal banget. Dia datang dari Madinah, pergi ke Syam, pergi ke negeri Syam namanya. Pas sampai di negeri Syam, itu dia dikasih tahu, di depan ada wabah. Kalau kita COVID lah. Sudah banyak yang meninggal di situ. Mati semua. Lalu kemudian Umar bilang, oke, saya rapat dulu sama sahabat-sahabat saya. Pas dirapatkan semuanya, Umar bilang, kita putar balik. Jangan masuk ke situ. Ada seorang sahabat sama seniornya namanya Abu Ubaidah. Tapi bukan Abu Ubaidah yang Hamas ya. Ini di zaman Rasul. Abu Ubaidah ini, dia adalah seorang gubernur di Syam itu. Dia kemudian bilang, Umar, kamu mau lari dari takdir Allah. Kamu lari dari takdir Allah. Kamu nggak beriman pada takdir Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan kamu mati di sini, maka kamu mau pergi kemanapun, kamu bakal mati. Tapi kalau kamu belum ditakdirkan mati, maka kesini pun kamu tidak akan mati. Oh, menarik nih. Menarik ya? Ya, Tahu nggak jawaban Umar apa? Saya memang lari dari takdir Allah, lari dari takdir satu kepada takdir yang lain. Wah, multiverse dong ini. Semuanya itu takdir Allah. Karena Bercanda. Allah Maha mengetahui. Tapi ini di dalam konsep Islam yang- oke. dibatasin. Apa pembatasannya? Oke. Pembatasannya sederhana. Ini jawaban daripada seluruh episode ini tentang takdir. Kalau bisa kita pilih, maka itu akan dihisap. Kalau tidak bisa kita pilih, hisap itu diperhitungkan, dimintain pertanggungjawaban. Kalau kita tidak bisa pilih, maka itulah namanya takdir dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu tadi yang lahir dari rahim siapa, dilahirkan sama orang tuanya siapa, kita nggak bisa pilih tuh. Nggak bisa, dan itu nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu takdir. Aku Cina, sipit, ganteng, itu takdir. Benar. Pakai skincare atau nggak pakai skincare itu pilihan. Maka dokter bisa tanya aku, Ustadz kenapa nggak pakai skincare? Aku jawab bisa. Tapi kalau Ustadz tanya aku kenapa aku sipit, aku nggak bisa jawab karena itu takdir. Sederhana. Ini menarik, bah. Karena Berarti Islam nggak semuanya takdir. Betul. Islam tuh produktif banget. Karena itu Islam ketika membahas tentang takdir ini sebenarnya bukan membahas tentang takdir ansih, tapi menyelesaikan banyak masalah. Apa aja kok? Maut, takdir. Maut itu takdir, umur. Jodoh itu takdir. Jodoh takdir kok. Takdir. Kalau jodoh itu takdir, kenapa ada orang yang sampai Bercerai. meninggal nggak ada dapat jodoh kok? Ya berarti itu adalah takdir yang nggak dapat jodoh. Jadi makanya kalau ada orang nanya, aku pengen tanya. Ya, Aku pengen tanya. Boleh. Bagaimana kalau misalnya ada seseorang menemukan cintanya yang lain? Ya, apakah itu takdir atau tidak? Apakah itu takdir? Dia udah nikah, Ah. dia menemukan cinta yang lain. Kayak aku ketemu Song Hye Kyo naksir Terus Koko menikah lagi. dengan Song Hye Kyo. Iya. Dia mau nggak?
Gak gini. Oke, jawabannya sederhana. Kan aku udah batasin ya, bahwasanya kalau dipilih itu berarti adalah pilihan yang akan dihisap. Iya. Kalau tidak dipilih, maka itu adalah takdir. Pertanyaanku sederhana. Aku sudah punya istri, lalu kemudian suka sama cewek lain, lalu kemudian memutuskan untuk selingkuh sama dia, itu pilihan atau paksaan? Pilihan dong. That's right. Berarti Itu gini, bukan takdir. Enggak, berarti Tapi nggak bisa ngomong ini adalah takdirku sudah mencintai Nggak bisa. wanita ini. Lu milih. Lu bangke lu. Oke, sama kayak ada orang datang ke kantor telat. Lu datang jam berapa sekarang? Takdir. 11. Kok lu datang jam 11? Bapak, semua sudah tertulis di lahul mahfuz. Wah. Terus bosnya bilang apa? Oke, kemas-kemas barangmu keluar dari kantorku. Loh kenapa saya dipecat? Sudah ditakdirkan juga. Nah, konsep balas konsep. Nah, tapi tadi gue mau nanya tuh Pak Ustadz, kalau memang ternyata ada yang dipilih dan tidak bisa dipilih, Iya. berarti jodoh itu kan kita yang milih kok. Benar. Kok kenapa jodoh ditakdirkan gitu? Pilih. Nah, Betul. sekarang coba ya, aku jawab ini dengan jawaban pertanyaan lain. Andai kan suatu saat ada temanku yang dia kebut-kebutan naik motor, meninggal. Pertanyaannya, itu takdir atau pilihan? Wah, berat juga lah. Berat ya. kan? Takdir Susah atau juga pilihan? Dia ngebut-ngebutan di jalan mati. Takdir atau pilihan? Takdir. Takdir. Matinya di dalam Islam itu takdir. Sedangkan ngebut-ngebutan itu pilihan yang akan dihisap oleh Allah. Jadi manusia nggak akan bisa memanjangkan dan memendekkan hidupnya, betul. Oke. Takdir itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Udah mulai paham nih. Dia mau Udah mulai matinya paham ya? ngebut atau Nah. matinya di atas ranjang atau Betul. matinya apa? Ini dari tadi yang kita lagi bahas nih, Pak Dokter. Itu di yang kosong sama satunya ini. Percuma kalau kita nggak tahu, kita sampai butuh Ranahnya yang mana? ranahnya yang mana? Bener, Sampai bener banget. goblok kita ngomong nggak Bener ketemu. banget, bener banget. Maka sebagai seorang muslim, aku percaya takdir Allah pasti baik. Dan itu yang menyelamatkan aku dari stres. Ketika aku sudah berusaha dengan sesuai kemampuanku, lantas aku ternyata mendapatkan hasil yang aku nggak bisa, ya udah takdir Allah. Itu gunanya bahasan takdir itu, Dok, sebenarnya supaya kita nggak stres. Oke, aku masih ingat, aku pernah cerita dengan Ko Felix kan, Iya. dulu kan doaku selalu kan dari kecil sampai besar, aku selalu berdoa, Tuhan Iya. pakailah diriku, jadikan diriku berkat untuk orang lain, Iya. dan apa namanya segala sesuatu yang terjadi pada diriku, aku percaya itu semua ke atas kehendak-Mu semuanya. Betul. Itu di dalam Islam namanya keimanan terhadap takdir. Artinya apapun yang Allah putuskan bagi seseorang, selama dia sudah berbuat segala sesuatu sesuai dengan usahanya dia, itu semua baik. Oke. Sederhananya takdir orang Islam itu main panah. Narik panah ya. Udah narik panah, dia narik panah sampai di ujung, itu pilihan. Begitu dia lepas, itu takdir. Maka kena atau nggak kena, itu bukan urusan dia lagi. Urusan dia cuma meci, sampai kemudian sempurna, semua gerakan sempurna, lepas. Kalau dapat bukan karena dia, dan dia tidak perlu bersenang Karena diri dan diizinkan sih menepuk. emang. Betul. Ya. Nggak perlu menepuk dada. Kalau nggak kena, dia nggak perlu sedih. Karena dia sudah melakukan tugasnya. Oke. Yang penting tarik anak panahnya terus aja. Betul. Tarik anak panah dan harus benar. Ya. Gitu. Berusaha ya, Berusaha. semaksimal kita ya sebagai manusia. Pak Ustadz, ini ada 3 pertanyaan dari netizen, kita Siap. bacakan ya. Ini ada Rangga Taji. Ya. Bila kematian adalah takdir, lalu bagaimana dengan orang bunuh diri? Ya tadi, bunuh dirinya itu adalah pilihan, matinya ajalnya adalah takdir. Memang dia mau mati aja. Ya, bukan. Karena harus- Takdirnya harus mati konsekuensi hari tadi itu. kan. Ya, ajalnya sudah di situ. Cuma matinya, cara matinya itu akan diminta pertanggungjawaban. Andai kata dia nggak lompat sekalipun, mungkin dia mati yang lain. Benar. Sederhana itu. Makanya kan konsep predestinasi itu adalah konsep manusia, bukan konsep Allah. Karena bagi Allah semua sudah selesai. Gue penasaran kira-kira lu mati ngapain ya? Yang Bagusnya. pasti di atas 70. Tua gua. Kalau lu bakal panjang orang kayak gua umurnya. Belum tentu. Tapi yang pasti adalah di dalam peribahasa bahasa Arab itu adalah almar'u yamutu ala ma ya'ishu bih. Sesungguhnya seseorang tuh biasanya akan mati dengan apa yang dia hidup bersamanya. Ya orang kalau hidup lewat pedang matinya kena pedang. Ya. Artinya contoh ya, aku pernah lihat Aku mati karena skincare dong. Belum Jadi. tentu. Belum Bisa tentu. Jadi contoh ya, aku pernah lihat ada seorang jualan sate kambing, meninggalnya lagi bawa kambing. Karena ya aktivitasnya setiap hari itu. Ya gampangnya secara statistik dia matinya ya di situ. Kalau Jadi- nggak kalau nggak suka podcast minum gue, alkohol meninggalnya agak Benar. Jadi kalau aku mungkin mati ya kalau nggak lagi ngisi, gitu kan, yang lagi kajian gitu kan ya. Kalau nggak lagi ngapain lah, gitu kan ya. Ya tapi aku berharap yang baik, jangan sampai di atas punggung pelacur misalnya. Gitu. berarti kalau aku Jelek mati banget. bisa jadi pas di podcast atau pas lagi jualan live. Benar, benar, Check benar, out sekarang juga. benar, benar. Bisa jadi banget, benar.
Ya, pokoknya aktivitas sehari-hari aja Bu, Iya, itu. betul. Aktivitas sehari-hari aja. Pak Ustadz, pertanyaan kedua. Pak Ustadz, ramalan itu membaca sesuatu yang dicatatkan yang akan terjadi atau sesuatu yang diprediksi yang akan terjadi. Pak Ustadz, ramalan itu membaca sesuatu yang dicatatkan akan terjadi atau sesuatu yang diprediksi akan terjadi. Ramalan itu sebenarnya cuma apa ya? Menurutku tipuan. Tipuan. Ramalan sekarang itu tipuan. Kalau zaman dulu ketika jin-jin itu masih bisa untuk melihat berita-berita langit, bisa jadi jin-jin itu yang membisikkan kepada orang-orang untuk mengganggu, itu pun untuk mengganggu orang-orang untuk beriman pada Allah. Maka ada beberapa hal ya, kayak tadi Simpson kita bahas dan segala macam. Nah, tapi kalau sekarang menurutku tipuan. Kalau nggak tipuan berarti itu adalah pembelajaran statistik. Contoh ya, Oda, gimana bisa sesuai juga banget? Oda Sensei. Naruto sesuai banget dengan Indonesia. Iya. Kok bisa? Ya berarti either itu coincidence atau enggak. Either itu adalah penelitian, either itu adalah tipuan. Iya, itu Tapi tipuan. yang jelas bukan orang-orang tahu tentang masa depan. Oke. Tapi masalahnya tetap banyak orang yang percaya kan? Nggak ada masalah. Karena menurutku manusia itu pasti mau tidak mau. Jadi gini, ketakutan itu adalah atas dua. Bukan atas dua, Ding. Atas cuma, ketakutan. Karena belum tahu kan. Itu adalah karena dua hal. Karena dia belum tahu dan biasanya tentang masa depan. Karena ya. kalau sedih itu masa lalu. Ya. Sedih itu masa lalu dan di dalam. Tapi kalau takut itu dari luar takutnya. Dan masa depan. Maka manusia akan ngilangin ketakutan. Apapun caranya. Salah satunya adalah dengan spoiler, ramalan, trailer, dan segala macam. Menghibur diri dia. Betul. Nah, menurutku di dalam agama juga kita sudah tahu. Aku bisa loh membaca masa depanku dari agama. Gitu kan ya. Artinya aku selalu bilang masa depan tuh kita tentuin sekarang. Makanya contoh misalnya kalau kamu sekarang malas belajar, gitu kan ya. Lalu kemudian kamu nyontek, terus kamu bilang kamu mau jadi penemu, dari mana? Gitu kan ya. Kan nggak bisa tiba-tiba langsung dia pintar. Maka kita yang sekarang adalah hasil pilihan kita di masa yang lalu. Dan kita yang besok adalah hasil pilihan yang sekarang. Konsekuensi memang. Gampangnya aku ngeliat Lex ya misalnya ya. Ketika dia bisa ngomong kayak gini, aku yakin ini bukan pertama kalinya dia mikir. Oh iya. Makanya kan sebelum kita podcast, aku bilang sama Dokter Richard apa? Podcast duluan, mereka di luar. Udah diskusinya udah lebih tinggi daripada diskusi podcast kita. Sudah bertahun-tahun menjadi pertanyaan yang besar. Artinya nggak ada, kalau bahasa Inggrisnya there is no such things as ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Pertanyaan ketiga. Oke, siap. Pertanyaan ketiga. Cepet Pak banget Ustadz, ya, 55 menit. bagaimana jika kita sudah ditakdirkan dengan kondisi fisik apa adanya, lalu kita ingin mengubahnya dengan tindakan medis, apakah itu menyalahin takdir? Itu nyindir gue nih. Iya. Nyindir gue nih kayaknya. Keep up. Ini keep up. Nah, tapi aku akan berdebat dengan Pak Ustadz karena ini adalah ini pernah kita perdebatkan ya sebenarnya ya. Sayangnya kemarin Doktu, itu pas kita lagi berdebat soalan ini, itu ternyata mic-nya mati. Oh iya. Malas banget aku, serius. Itu anak-anak aku bilang kenapa bisa mati? Padahal debatnya bagus banget. Makanya kan contoh gini. Nah, kalau dalam hal ini kita balik lagi kepada takdir. Sebenarnya takdir itu mengimani takdir di dalam Islam maksudnya apa? Mengimani apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Berarti ketika Allah berikan aku sipit itu yang terbaik. Ketika Allah berikan hidungku ya segini itu yang terbaik. Ketika Allah berikan misalnya Lex nggak seputih kita, berarti itu yang terbaik. Nah pertanyaannya, mengubahnya gimana? Mengubahnya kan apa dulu? Karena kalau mengubahnya out of tidak puas, itu problem. Berarti lu mempertanyakan sesuatu yang dikasih pada lu. Harusnya kan lu malah merasa bahagia dong. Aku appreciate tentang sesuatu yang kamu kasih kepada aku ini. Meskipun menurut orang-orang lain ini adalah sesuatu yang kurang. Tapi aku appreciate, bukan masalah orang-orang, tapi karena lu yang ngasih. Aku appreciate. Tapi kalau misalnya pemikiranku adalah aku pengen membantu orang buat jadi lebih baik, penampilanku jadi lebih baik sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, aku pengen buat diriku jadi lebih baik dan mencintai diriku sendiri, itu boleh dong? Asal tidak mengubah ciptaan. Kalau mengubah ciptaan itu bagian daripada tadi tidak bersyukur. Contoh misalnya kayak begini ya. Aku pernah lihat dokter ngundang orang-orang yang secara face mungkin ada kekurangan. Betul. Ya, kesehatan ya. Ada yang sumbing misalnya, ada yang misalnya ada apa bercak-bercak, ada segala macam. Nah, itu boleh nggak dilakukan sebuah operasi? Boleh. Nggak ada masalah karena tidak seharusnya begitu. Tapi bahwa itu Allah yang ngasih, iya. Tapi kan manusia-manusia nggak begitu. Maka orang nanya, hukum untuk operasi sumbing apakah itu tidak bersyukur? Itu bukan tidak bersyukur. Itu namanya operasi medis. Operasi medis untuk memperbaiki, bukan untuk mempercantik atau untuk memperindah dan segala macam. Nah itu jadi nggak ada masalah. Kalau menurutku ini menjadi tebang pilih sih kok. Betul. Ini menjadi tebang pilih sih. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Dalam standar yang kecil ya.
make up boleh, Betul. potong rambut boleh, Betul. ya kan? Betul. Kenapa kita padahal sama aja nutupin kantong mata pakai make up Betul. dengan kita Jadi operasi temporer kantong sama mata, permanen gitu ya. iya, Temporer Betul. sama permanen gitu. gigi, tonggos misalnya kayak gitu Pakai punya. behel boleh. Kenapa Betul. pakai behel dia menurut ininya boleh kayak Gigi gitu punya. palsu Tapi boleh. kalau misalnya Hidung Iya. dibenerin nggak bisa. nggak tuh. boleh kayak Iya. gitu. Mata Kalau nggak boleh. kalau mau ngomong bisa nggak gigi tonggos? Bisa, makan nggak ada masalah kayak gitu punya. Ada yang Betul. nggak ada masalah kan kayak gitu kan? Ya kan supaya estetiknya jadi lebih baik. Kalau tonggosnya ditarik kayak gitu punya kawatnya. Dapat nih. Iya, Dapat. itu betul. Kan kok pilih-pilih kayak Iya. gitu punya. Karena memang pembatasan tuh memang harus sesuai pada problemnya. Kayak tadi misalnya, kalau misalnya dia ada problem syirik, maka dia masuk kepada problem itu, masuk kepada dalilnya. Tapi kalau dia tidak syirik, itu tidak. Sebenarnya pembahasan tentang mengubah bentuk itu masuk ke syirik atau tidak syirik. Oke, kalau aku ubah nih, aku Oke. mengubah gigiku Mm-mm. dengan tujuan adalah aku menghargai ciptaan Tuhan. Betul. Dan supaya orang tidak bully juga gitu punya. Betul. Ini kan ciptaan Tuhan juga. Betul. Dan aku mencintai diriku Benar. sendiri sehingga aku merapikan gigiku. Dan aku melihat hidungku agak kurang baik, kantong mataku Hidung aku juga kelihatan dibenerin semuanya aku nih. kelihatan tua sih kantong mataku kayak gitu Betul. punya. Sehingga aku akhirnya operasi supaya aku kelihatan jadi lebih segar. Mm-mm. Ini adalah bentuk karyaku mencintai diriku. Ya. Dan jadi tidak syirik dong. Oke, kita bahas ya satu-satu ya. Kalau ada orang misalnya contoh giginya rontok misalnya, atau giginya karena misalnya sering merokok misalnya, atau makan cuka misalnya, giginya hancur semua, ompong misalnya, terus dia memperbaiki giginya karena awal penciptanya nggak seperti itu, terus kemudian dia pasang kemudian gigi yang baru, dia kemudian repair, dijadiin putih, lalu kemudian dilurusin dan segala macam, maka ini memang sudah seharusnya dia tidak mengubah ciptaan apapun dong sebenarnya. Kalaupun tonggos awalnya, ya tonggos itu kan karena aktivitas juga ya, ada yang karena aktivitas juga, ada karena penciptaan. Terus dirapiin karena urusan, dia bilang, iya aku memang pengen ini untuk urusan medis, walaupun ini memang secara estetika memperbaiki, tapi ini adalah alasan utamanya adalah alasan medis, maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau hidung dan segala macam, lalu kemudian itu diperbaiki, seolah dia bilang gini, aku tuh lebih suka dengan hidung yang kayak gini. Padahal Allah sudah ngasih hidung tuh ya, hidungmu ya kayak gini. Atau bisa gampangnya gini ya, orang Cina itu rata-rata kayaknya nggak ada yang mancung gitu kan ya. Kalau yang mancung kan orang-orang Kaukasian dan segala macam, orang-orang Arab dan seterusnya. Nah itu dia pengen jadi kayak gitu. Artinya ada sesuatu yang bergeser di kepalanya. Standar beauty itu harus begini. Standar bagus harus begini. Dan dia tidak bisa appreciate terhadap dirinya sendiri. Nah sehingga yang dia lakukan ini adalah appreciate terhadap dirinya sendiri atau untuk diapresiasi oleh orang lain. Karena kalau sampai diapresiasi itu oleh jadi orang bias lain, itu Pak Ustadz itu ya? sangat jadi bias. Balik lagi ke banget niat itu. kita, Betul. balik lagi Iya. ke niat kita. Nah, itu nggak ada Tapi yang bisa ngecek tuh tapi ada Pak. hal yang harus aku kasih tahu dengan Pak Ustadz juga, Boleh. bahwa hal-hal yang kita lakukan dalam terutama beauty, Ya. itu tuh bisa merubah diri kita loh. Betul. Jadi lebih percaya diri, Benar. menginfluence orang lain, Benar banget. membuat bisa merubah nasib dan takdir kita. Benar. Bayangkan. Bisa merubah nasib, iya. Ya, bisa, kan takdir kan S0, S1 yang nggak tahu kan, Iya, tapi kan. betul. Tapi bisa jadi itu bagian dari takdir kita juga. Misalnya dulu nih, siapa nih nggak terkenal nih, kayak gitu. Takdirnya memang jadi terkenal. Misalnya kalau kita dapat contekan dari Tuhan kan. Iya. Salah satu supaya dia bisa jadi terkenal adalah dia melakukan operasi, mempercantik diri. Dragon lah, jadi dragon. Iya, jadi misalnya. cakep, kayak Betul. gitu kan. Berarti kan takdirnya memang terkenal melalui Betul. jalan itu. Nah itu yang aku khawatirkan, karena betul kata Lex tadi, itu nanti jadi terlalu bias. Contoh, Kompleks, ya, di benar. Cina sekarang itu cewek mukanya sama semua. Korea. Di Cina sekarang juga sama. Jadi ada satu template Jadi ada beauty standarnya itu ya. beauty standar. Nah, yang aku pertanyaan tuh beauty standarnya itu. Pertanyaannya kalau sana putih itu adalah sama dengan cakep, apa kabar orang-orang yang berkulit hitam? Artinya ketika orang-orang di set seperti itu, ya jadinya mereka akan merasa bahwa mereka kurang puas. Jadi orang hitam nggak ada yang cantik. Padahal nggak juga kan. Nggak gitu juga. kan. Tapi boleh nggak ketika kita misalnya mengatakan bahwa kalau kamu lebih putih, biasanya kamu lebih berhasil. Bisa jadi. Maka ketika kita mempercantik diri, contoh misalnya kayak dokter bilang, pakai skincare boleh nggak? Boleh. Gitu kan ya, silakan. Merawat diri gitu kan ya. Aku aja dikasih skincare-nya dokter Richard, makanya lebih glowing gitu kan. Jangan lupa cek out tanggal 18 Maret nanti ya. Megapixel. Jadi itu boleh karena bagian daripada merawat diri, memperindah yang sudah Allah ciptakan. Oke. Artinya itu enggak. Tapi kalau mengubah bentuk, itu mengubah penciptaan namanya. Oke. Itu ada teori khusus bukan teori, ada bahasan khusus di dalam penciptaan. Aku anggap aja deh, pokoknya kayak gini. Aku kan mau belajar dengan Ko Felix. Ya. Intinya walaupun nggak sependapat, aku anggap aja iya. Betul. Namanya kita mau belajar kan. Pokoknya Ya, kita ada telan. masalah. Aku telan dulu nih semuanya. Mm-mm. Cuma yang aku nggak agak sedikit, aku nggak Kurang- bisa kurang terima pas. telan
telan utuh-utuh itu, aku tetap telan sih, bukan nggak telan. Cuma yang aku nggak terima itu adalah kenapa Kata-kata ada yang Bang Billy boleh, tadi kan? ada yang nggak boleh. Betul, yang Kayak memang make harus up begitu. boleh, operasi nggak boleh. Misalnya Mm-mm. kayak gini, kantong mata deh, kantong mata. Oke, kalau hidung, kalau Felix bilang hidung, ya kecuali ada sinus ya, Ya. kita operasi Benar. ya kayak gitu ya. Ah, Boleh atau kalau ada sinus. kuping hancur. Oke, boleh. Tapi kalau kantong mata kan kelihatan tua. Mm-mm. Looks old. Mm-mm. Kayak si scambling terus-terusan kayak gitu punya kan. Ya. Aku operasi dengan aku make up. Make up boleh, operasi nggak boleh. Kan lucu. Iya, itu dia. Karena tadi dalam beberapa hal kita memang harus membatasi satu dan nggak memperbolehkan yang lain. Contoh ya misalnya, kalau contoh gini dok, ada dalam bidang contoh tertentu ya, dalam bidang KB misalnya dok, pengendalian keturunan. Boleh nggak itu dalam Islam? Ah, itu tadi, itu sama tuh. Kalau permanen, vasektomi, tubektomi itu nggak boleh. Tidak boleh. Karena itu berarti mengubah ciptaan Allah. Yang dipotong Oke. kan vasektomi kan yang dipotong kan Ya, ya, salurannya tuh. ya. Tubektomi yang dipotong rahimnya diangkat. Ah. Nah itu nggak boleh. Karena itu berarti dia tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah. Ada orang banyak yang mau Betul. itu malah. Benar. Pakai kondom boleh. Pakai kondom boleh. Boleh. Tapi kan itu membuang-buang makhluk ciptaan Tuhan. Enggak juga. Juga dong. Kita buang tiap hari makhluk ciptaan Tuhan. Tapi aku punya tanya kayak gini nih. Kalau misalnya kita, kalau tadi katanya tubektomi nggak boleh, Iya, potong nggak vasektomi boleh. nggak boleh. Kalau misalnya ada kanker. Kan kalau urusan Kesehatan kesehatan udah beda bypass. ceritanya Pak Dokter. Jadi gue yang jelasin ini kayaknya. Oh, ini kiai loh Enggak, serius. enggak. Tapi kan ciptaan dari Tuhan juga. Mungkin Tuhan yang Betul. memberikan itu. Nah, Kalau misalnya pakai prinsip ini ya, iya, bisa iya. jadi Tuhan kan bisa Oh, kasih jadi boleh titipan berubah penyakit bentuk untuk kita. Boleh berubah bentuk kalau urusan penyakit nggak masalah Iya, mungkin gitu. semua Maksud- penyakit bypass. Maksud Pak Ustadz ya. Kalau semua penyakit bypass. Jadi syariat itu semua kalau sudah urusannya dengan nyawa itu bypass. Karena syariat yang paling utama adalah melindungi kehidupan. Oke, berarti kalau penyakit boleh. Bypass. Kalau misalnya kantong mata, penyakit kelihatan tua, boleh dong berarti. Silahkan untuk di make up misalnya, untuk di ada kata peeling atau apa gitu dokter? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Di peeling hilang ya? Nggak bisa. dari pernyataan tadi, gue coba pengen rangkum nih Pak Dokter. Iya. Berarti secara logikanya nih, kalau rubah bentuknya drastis, Atau permanen. oh drastis yang permanen tidak Permanen. boleh. Drastis Maksudnya dan- kalau ada dia rubah bentuk cuman Mm-mm. muka, kan kalau yang dioperasi di Korea itu begitu rubah bentuk, Iya. drastis Beda banget orang. lain tuh. Iya, karena banyak yang dikerjain, bukan Iya. satu. Betul. Oke, berarti tetap nggak bisa kalaupun kecil gitu. Misalnya Mm-mm. ada orang yang pengen punya lesung pipit doang tuh ada tuh. Ya. Gitu. Itu gimana tuh? Itu enggak. Nggak boleh. Tetap nggak pokoknya boleh. rubah bentuk Nah, secara itu konseptual rubah di Islam penciptaan. itu tidak bisa gitu Betul. ya. Penciptaan. Oke, nangkap. Tapi kalau itu adalah untuk out of misalnya medical atau misalnya mengancam nyawa itu nggak ada masalah. Tinggal dihubungkan aja. Ada yang bisa dihubungkan atau tidak. Betul. Tinggal contoh misalnya dia kecelakaan, kupingnya hilang misalnya, atau sumbing misalnya, atau Oke. hidungnya lepas dan segala. Nah itu bisa kemudian untuk diperbaiki. Oke. Itu nggak ada masalah. Kok kalau tatoan kok? Tatuan itu menghalangi wudhu. Tapi aku pengen kasih tahu, Ya. kakakku tatuan kayak gitu. Kok kalau misalnya dia nih, Mm-mm. akhir episode nih, Mau masuk Islam. masuk Islam nih, Aku bilang syahadat nih. sama dia, Lex kalau lu mau keep tato lu nggak ada masalah. Kalau lu mau ngilangin tato lu juga nggak ada masalah. Bahkan aku bilang sama kakakku, kok besok kita pergi ke Mekah, kalau mau kita umroh. Nanti gimana nih tatoan lu? Gak apa-apa, tunjukin tuh ke sana tuh. Dia ada tato Yesus di sebelah kanan. Wah. Lu baru tato Ahok kan? Ada tato Yesus nggak? Nah dia tato Yesus sebelah Tapi kalau kanan. dari pembahasan kemarin sih, gue ngerti arahnya nih Pak Dokter nih. Ya, pada Ujung-ujungnya niat tuh. Benar. Kan? Itu niat yang Benar. Pak Ustadz cerita di belakang itu Iya. niat yang paling Iya. kalah orang yang nggak punya tato. Karena Sama kadang-kadang ada orang yang punya tato, tapi dia merasa lebih di bawah. itu tadi yang Dan kemarin. ada orang yang nggak punya tato. Contoh ya, besok nanti misalnya Lex pergi umroh ya misalnya. Lex pergi umroh, terus ada orang ngelihat Lex terus dia bilang, lu muslim apa? Kok lu tatoan? Aku pastiin dia yang nggak diridhoi Allah. ketika ada aku judging, pastiin. ketika ada judging kayak kemarin itu ya yang kita bahas. Karena di dalam hatinya sudah mulai ada sombong. Iya. Aku lebih baik daripada dia. Oke. Itu nggak boleh di dalam Islam. Oke. Maka aku pastiin dia sudah pasti yang salah. Oke. Wah, berat hari ini ya pokoknya. Yoi. Pokoknya Karena belum selesai loh aku pembahasan aja- kita takdir. Aku aja tuh sampai nggak bisa kasih kesimpulan dalam 1-2 kalimat ya, karena terlalu dalam ya. Kayaknya kan nonton dari awal sampai akhir pokoknya ya. Jangan lupa like, komen, dan kasih pertanyaan ya di bawah ya. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh
Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.